Jadi saya curiga nih, orang yang suka bid'ahkan itu dia nggak tahu dalil aja, loadingnya belum selesai. Ya, jadi kalau kita bilang, lihat, oh ini orang lagi loading gitu aja ya. Kalau di zaman kita punya apa dulu, Pentium 1, ini Pentium 1 kayaknya dia ya. Komputernya masih Pentium 1. Sekarang kita akan mengkaji tentang al-bid'ah dan khilafiyah. Sahabat-sahabat rekan Allah, ikhwan akhwat fillah, al-bid'ah bahasa Arab itu di Quran ada muncul kalimatnya satu, ma kuntu bid'an minar rusul, itu ketemu di Quran. Ya. Tidaklah aku bid'an minar rusul. Apa arti bid'an di situ? Bid'an berarti membuat yang baru-baru dari ajaran para nabi. Berarti ajarannya Nabi Muhammad SAW itu sama dengan ajaran Nabi Adam. Bukan ajaran baru. Yang beda itu cuma syariatnya. Bid'ah secara bahasa Arab ternyata satu akar kata dengan kata badia. Allah bernama Badia, Badi'us samawati wal ard. Apa arti Badia? Yang mencipta tanpa perlu konsep sebelumnya. Maka dalam istilah orang Arab, jika saya membuat satu produk, produknya sudah ada yang konsep yang lain, lalu saya perbaharui, disebut ibda. Ya. Lalu perbaharui dan beda dengan yang lain, maka disebut ibda. Tapi kalau sama, ya disebut imitasi. Ya. Badi, Allah mencipta tanpa perlu ada kayak ya master plan. Allah nggak perlu, semuanya sudah ada dalam ilmunya. Nah, ini yang disebut badia. Maka badia itu terjemahannya, kalau terjemahan kasarnya boleh disebut maha pembid'ah. Tapi kan nggak ada orang terjemah begitu. Tapi maknanya adalah al-khaliq biduni misalin sabiq. Pencipta yang mencipta tanpa ada contoh sebelumnya. Itu secara bahasa. Lalu kita masuk secara makna. Maka pemaknaan secara bahasa tidak boleh dipakai. Nggak boleh dipakai. Salat secara bahasa artinya apa? Doa, zikir. Jadi kalau ada orang sebelah sana mengatakan saya sudah salat, ternyata dia cuma zikir. Kita nggak sebut dia salat. Wah, jangan-jangan orang ini kebatinan. Ya. Maka tidak disebut sholat. Kawan saya ada yang puasa, tapi dia makan. Saya tanya, kamu puasa apa mas? Aku puasa lisan, dari ngomong yang jorok-jorok. Gitu. Itu puasa enggak? Enggak. Itu enggak disebut puasa. Karena syarat puasa bagi kita ada rukunnya, ada syaratnya. Nah ini kebatinan ya, hati-hati. Bapak saudara makan Allah. Dalam hal ini, maka ulama kita pun berbeda definisi. Ini coba lihat, jangankan ustadz, sahabat aja beda definisi tentang bid'ah. Suatu kali, Omar datang kepada khalifah setelah Nabi, gelarnya Khalifatul Rasul, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum ajma'in. Omar mengatakan kepada Abu Bakar, wahai Khalifatul Rasul, wahai Khalifah Rasulullah, para hufaz sudah banyak yang terbunuh, udah ratusan yang mati. Kalau engkau tidak membuat satu keputusan penting, yaitu mengumpulkan bahan-bahan Al-Quran, maka Al-Quran bisa hilang. Maka kumpulkanlah Al-Quran, kata Umar. Umar ini kritis, tapi nggak main hujat. Kritis bukan main. Apa kata Abu Bakar? Hal naf'al ma lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita akan buat sesuatu, amalan, perbuatan, keputusan yang Nabi tidak buat? Berarti definisi bid'ahnya Omar beda nggak dengan Abu Bakar? Bagi Abu Bakar, kalau Nabi tidak buat, berarti itu bid'ah. Tapi bagi Omar, jika ini ada maslahat, ada kebaikan di dalamnya lebih banyak dari keburukannya, maka tidak disebut bid'ah. Ini riwayat ada di Sahih Bukhari dan Muslim. Bahwa makna bid'ah itu berpindah. Akhirnya, kata Abu Bakar,
Umar selalu berbicara kepadaku, berbicara terus, mendebat. Dan inilah debat yang ilmiah, debat yang menghasilkan ilmu. Apa kata Abu Bakar? Hatta ara ma ra'a, sehingga aku melihat, memahami apa yang dia pahami. Maka aku menyetujui perkataan Umar. Dan itu lamanya bukan main. Umar mendebat Abu Bakar As-Siddiq. Maka kita mendebat pemerintah itu perlu, mengkritisi penguasa itu perlu, tapi melaknat tidak. Bisa bedain? Seperti Umar mengkritisi mereka, mengkritisi para penguasa di zamannya. Lalu mereka udah sepakat, datanglah Umar, datanglah Abu Bakar kepada Zaid bin Sabit, sahabat termuda yang hafiz Quran. Apa kata Abu Bakar? Ya Zaid ibn Sabit, tolong engkau kumpulkan Al-Quran. Kata siapa? Abu Bakar. Begitu juga Umar. Ya betul, hai Zaid, kami sudah sepakat mengajak kamu untuk mengumpulkan Al-Quran. Apa kata Zaid? Sama kalimatnya, seperti Abu Bakar mengatakan, hal taf'ala ma lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kamu buat sesuatu yang Nabi tidak buat? Sama nggak konsepnya? Berarti dalam konsep Zaid, bid'ah itu awalnya apa? Sesuatu yang tidak dibuat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dijelaskan oleh Umar, seperti Umar menjelaskan ke Abu Bakar. Apa kata Zaid? Sehingga aku memahami apa yang dipahami Umar. Lalu Abu Bakar mengatakan, "Hai Zaid, kamu adalah pemuda yang paling hafal Quran, yang paling kuat hafalannya, paling bagus pekerjaannya. Jika bukan engkau siapa lagi?" Apa kata Zaid? "Lau amartani binaqli jabalin ila jabalin la fa'altuhu." Kalau engkau perintahkan aku memindahkan gunung terlihat enggak? Ya, kalau hafalan Quran gimana? Terlihat enggak? Bisa enggak kita ngelihat ini orang hafal Quran? Kalau kulhu kayaknya hafal semua nih ya. Tapi kalau yang lain nggak pasti hafal, nggak mesti hafal ya. Lalu gimana? Kata beliau, kalau aku disuruh memindahkan gunung terlihat, bisa aku lakukan. Tapi kalau mengumpulkan hafalan Quran, betapa sulitnya. Tersembunyi di rumah-rumah orang, di dada-dada orang. Akhirnya Zaid minta persetujuan, minta istikharah kepada Allah dengan kalbunya, dan dia menerimanya. Walhasil terkumpullah Quran, tapi belum disalin. Belum disalin. Dikumpulkan itu di rumah Hafsah. Umar berkuasa, Abu Bakar wafat. Umar radhiyallahu taala anhu, karena di saat itu tidak terjadi kematian, ya, kewafatan, kesyahidan ulama-ulama sahabat yang hafiz Quran, maka tidak ada gebrakan untuk mengumpulkan Quran, untuk menyalin Quran. Lalu baru di zaman Utsman, ketika Huzaifah al-Yamani pergi ke Irak. Di Irak ada 2 kota besar, belum ada Baghdad saat itu. Yang ada cuma Basrah dan Kufah. Apa nama kotanya? Basrah dan Kufah. Di Basrah ada sahabat Nabi bernama Abu Musa al-Ash'ari. Sedangkan di Kufah ada sahabat Nabi bernama Abdullah bin Mas'ud. Masing-masing orang ini punya bacaan Quran dan punya murid ribuan orang. Suatu kali Huzaifah lagi sholat di masjid yang ada di antara Kufah dan di Basrah. Di masjid bagian ujung orang baca Qurannya beda dikit dengan orang yang di ujung sini. Huzaifah bingung, loh kok ada 2 bacaan Quran? Maka ditanya, dikumpulkan 2 orang itu ditanya, "Hai fulan, kamu baca Quran siapa gurumu?" Yang satu bilang, "Guru saya Abu Musa al-Ash'ari." Yang satu lagi mengatakan, "Guruku Abdullah bin Mas'ud." Maka sahabat Nabi Huzaifah ini mendatangi Abu Musa al-Ash'ari dan Ibnu Mas'ud dan mengatakan, "Perkara kalian ini akan saya bawa ke pusat, ke Madinah." Dibawa ke pusat. Sampai di Madinah, apa kata Huzaifah? "Oh, ini bisa kacau. Kalau kita meninggal, Huzaifah meninggal, Utsman meninggal, Ibnu Mas'ud meninggal, Abu Musa al-Ash'ari meninggal, apa yang terjadi? Quran bisa berantakan." Maka Huzaifah mengusulkan, "Ayo buat Quran standar."
Dikumpulkan Quran standar, dikumpulkan. Dibuatlah tim yang dulu mengumpulkan Quran siapa? Zaid. Maka disalinlah Quran sebanyak 6 eksemplar, dikirim kemana-mana, dan salah satunya sekarang tersimpan di Uzbekistan, di kota Tashkent. Alhamdulillah saya pernah ke sana, dan saya melihat sendiri Quran itu beberapa abad sebelumnya, di masa Timur Leng, itu dikopi jadi 5. Disalin, dulu kan belum ada mesin fotokopi, disalin jadi 5 eksemplar, dan itu ada tersimpan di Uzbek, kampungnya Imam Bukhari dan imam-imam yang lain ya, Imam Darimi ya, dan imam-imam yang lain, Imam Qaffal. Sahabat dimulakan Allah, coba lihat, ternyata salah satu produk bid'ah itu hari ini bernama mushaf. Antum punya mushaf nggak? Ya, sekarang mushafnya lah masuk ke handphone. Jika bukanlah Umar, si bapak pembid'ah, melakukan ini, Zaid bin Sabit menyetujuinya, Abu Bakar meridhoinya, maka kita hari ini akan kebingungan. Yang bisa sholat cuma yang hafiz Quran. Maka Umar, Abul Bid'ah, Umar itu bapak pembid'ah. Ketika membuat inovasi lain, apa inovasinya? Tahu inovasinya Umar? Membuat tarawih berjamaah. Apa kata Umar? Ni'matul bid'atu hazihi. Senikmat-nikmat bid'ah itu ini. Seandainya semua bid'ah itu dolalah, tentulah Umar awwalu man dhalla. Umar adalah orang pertama yang sesat dalam bab bid'ah. Ada yang berani bilang Umar sesat? Yang berani itu udah masuk ke Rafidhah ya, Syiah yang tercela. Kenapa? Karena mereka mencela para sahabat Nabi. Syiah Rafidhah. Besok pagi kita bahas ya. Bapak hari Jumat, apa hari Ahad? Hari Sabtu ya. Sabtu Pak Ahad ya, terserah antum deh ya. Bapaknya Umar, anaknya namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu melazimkan sholat duha. Ditegur oleh sahabat lain, ditegur oleh orang-orang lain. Apa kata mereka? Apakah Rasulullah melakukan seperti kamu lakukan? Sholat duha tiap hari? Ini pada sholat duha tiap hari nggak? Insya Allah. Wah, jawabnya nggak pasti berarti ya. Lalu apa jawaban Abdullah bin Umar? Ni'matil bid'atu hazihi. Diulang kata abahnya, kata bapaknya. Sebagus-bagus bid'ah itu mengistiqomahkan, melazimkan sholat duha tiap kali pagi. Padahal Nabi jarang sholat duha. Nabi kalau sholat duha tiap hari, dikira nanti ada lagi sholat yang ke-6. Ya, jadi bingung lagi. Bapak saudara makan Allah. Dan semua riwayat ini sahih. Nggak ada yang berani mengatakan ini do'if. Yang berani bilang do'if itu dipecat dari kalangan ahli hadis. Ya. Ahli hadas jadinya. Nggak ada ahli hadis yang berani mendo'ifkan riwayat ini. Kalau ada, berhadapan dengan ribuan ulama ahli hadis. Lalu gimana kita memahami permasalahan ini? Oh, ternyata ada satu hadis yang sangat seksi. Kullu bid'atin dhalalah. Ini kan banyak dibaca ya. Depannya innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu ba'ma ba'du. Sampai ke amma ba'dunya menakutkan sekali. Iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Kan gitu kan? Emang Nabi gitu ngomongnya? Hah? Nabi gitu nggak ngomongnya? Kayak orang marah-marah gitu ya? Enggak. Nabi itu berbicara seperti qaidul jais, bukan berarti Nabi marah-marah, tapi semangat maksudnya. Tapi bukan marah-marah ya. Jamaah kan bengong. Loh, aku kok dimarahin marah khotib, salah apa gitu ya? Bingung kan? Tiba-tiba khotibnya marah-marah. Iyyakum muhdatsat, biasa aja baca hadis. Iyyakum muhdatsatil umur. Jauh-jauhlah dari perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Setiap muhdatsah itu bid'ah. Setiap perkara baru dalam agama itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Apa artinya? Setiap bid'ah itu sesat. Di riwayat yang lain ditambahkan wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang sesat masuk neraka. Hadis ini ternyata dimulai dari kalimat iyyakum muhdatsat. Kalimatnya pakai muhdatsat.
Itu taknya itu ada alifnya, muhdasat. Asalnya ada muhdasah, jamak dari muhdasah. Bukan muhdas tapi muhdasat. Apa indikasinya? Jadi ternyata perkara baru jika negatif dalam bahasa Arab ditambahin tak marbutah, itu negatif. Biasanya begitu. Namun tidak semua yang muhdas itu bid'ah. Tapi kalau muhdasah pasti bid'ah. Di sini masjid azannya berapa kali? Azan Jumatnya. Nah, ini beliau nih yang azan ya. Mukanya muka guru saya nih. Guru saya namanya Syekh Darwis ya. Mukanya kayak beliau nih, orang Mesir kayaknya keturunan ya. Azan 2 kali. Nabi pernah lakukan enggak? Nabi pernahkah itu dilakukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pernah enggak? Ayo jawab. Pernah atau tidak? Tidak. Oke, sepakat sudah? Tahu dari mana ayo? Ya, kata Ustaz, ya kan? Tahunya dari Sahih Bukhari. Di Sahih Bukhari bab mengenai azan disebutkan azan Jumat. Bahwa di masa Rasulullah azan cuma sekali. Ketika di zaman Utsman radhiyallahu taala anhu terjadi pelebaran Islam, kemudian orang tambah rame, di pasar juga tambah rame. Akhirnya supaya orang punya prepare, isti'dad, persiapan, maka Utsman buat bid'ah. Apa bid'ahnya? Azan dulu. Bedanya kalau sekarang kan orang sudah masuk dulu baru azan pertama, baru azan kedua. Kalau masa Utsman tidak, 1 jam atau setengah jam sebelum masuk waktu, sehingga orang ya datang. Kalau kita kan cukup sudah sepal merotal selesai, ya. Berarti udah siap-siap tuh. Maka kita pertahankan 2 azan itu karena ingin melestarikan bid'ahnya Utsman. Pak ahli bid'ah. Ini beliau ini ahli bid'ah ini. 2 kali azan soalnya. Kira-kira gimana? Oh, tiba-tiba ada yang nyeletuk. Jika ada sahabat buat, Nabi buat, maka dahulukan Nabi. Enggak pula ikut sahabat. Nah, ini orang su'ul adab sama sahabat. Ini biji-biji Syiahnya ada ya. Dia enggak sadar kalau dia punya kecenderungan untuk merendahkan sahabat Nabi. Utsman ketika buat azan itu 2 kali, itu tidak disebut bid'ah. Kenapa? Di situ ada maslahat. Maka Ibnu Qayyim, Imam Salafiyah, murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mengatakan kullu maslahatin din. Setiap yang ada maslahatnya itu bagian dari agama. Setiap yang ada maslahat, apa arti maslahat? Manfaat kebaikan, itu agama. Jadi jika kita lihat maslahatnya lebih banyak, oh itu masuk agama. Meskipun tidak ada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Bakar pembid'ah, Umar pembid'ah, Utsman juga bid'ah. Utsman ada 2 tadi ya, Quran dibuat, terus azan. Apalagi bid'ah Utsman memugar masjid, itu dibentak juga oleh sahabat yang lain. Ente buat satu yang enggak dibuat Nabi. Kata Utsman, kamu kan enggak ngerti, ini masjid sudah sesak. Sampai-sampai Aisyah melarang perempuan pergi ke masjid karena masjid sudah sesak, sudah penuh oleh para ikhwan-ikhwan, para laki-laki. Perempuan gak bisa lagi sholat di masjid. Maka Utsman memugar masjid. Udah berapa bid'ah itu? Ya, udah berapa bid'ah itu? Yang paling banyak buat bid'ah itu Utsman dan Umar. Ini dua sahabat Nabi yang banyak buat hal-hal yang baru. Maka Bapak Saudara makan Allah, jika bid'ah itu nyata di kalangan sahabat, maka kita nggak boleh terjemahkan kullu bid'ah itu sesat. Kecuali ada bid'ah yang mana yang sesat. Sehingga kata-kata Nabi ini tidak bisa jadikan bumerang untuk menghujat sahabat Nabi. Ya kan? Suatu kali Muaz di Kitabul Iman, dalam bab iman dalam Sahih Bukhari, mengatakan kepada kawan-kawannya, Ta'al nu'min sa'atan, ta'al nu'min sa'atan. Ayo ngumpul, kita beriman sesaat. Lalu disebutkan, lalu mereka yusabbihunallah, mereka bertasbih berjamaah, bertakbir berjamaah, baca wirid berjamaah. Itulah sejarahnya zikir berjamaah.
Apakah namanya yasinan, maksurat, mabit, muhasabah, terserah. Itu nama aja. Isinya apa? Isinya zikrullah. Berarti itu nu'min sa'atan, beriman sesaat. Iman itu menggetarkan kalbu, menyadarkan pikiran, maka itu disebut iman. Maka Bapak saudara Allah, kalau begitu, mungkinkah kita mengatakan kullu bid'atin dolalah? Seperti pemahaman sebelumnya. Apa makna bid'ah tadi? Semua yang tidak dilakukan Nabi. Gak mungkin. Berarti terjemahan bid'ah kita salah. Lalu terjemahan bid'ah yang tepat apa? Apa lagi? Ternyata Imam Salafi sendiri sudah beres sama dia. Gak usah kita debat-debat sebenarnya. Siapa tadi imamnya? Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah rahimahumullah. Apa kata Ibnu Taimiyah dalam Iqtida' Shiratal Mustaqim? Ini pernah saya bahas sebelumnya. Al-bid'atu ma lam yadulla alaihi dalilun syar'i. Kita udah ulang-ulang ini sampai berbuih-buih mulut ini. Tapi kok nggak ngeh juga ya? Mungkin karena hidayah itu milik Allah bukan milik kita ya. Bid'ah itu yang tidak ada dalil syaraknya. Nah, sekarang kita tes ilmu hukumnya, ilmu usul fikihnya. Berapa macam sumber hukum dalam Islam? Coba, hukum Islam itu sumbernya dibagi dua. Ada yang disepakati, ada yang masih diperdebatkan. Yang disepakati ada berapa? 4. Al-Quran, bukan hadis, sunnah. Orang ahli hukum gak pernah ngomong hadis, kecuali sunnah. Orang ahli usul ngomongnya sunnah. Gitu ya, bedain ya. Karena sunnah beda sama hadis. Di hadis disebutkan bahwa hidung Nabi mancung, kulitnya merah-merah dikit. Itu hadis apa sunnah? Hadis. Hadis artinya berita, khabar. Kalau sunnah, makana hukman syar'iyan, yang tergolong hukum syarak baru disebut itu sunnah. Beda dengan sunatnya. Kalau sunat bahasa kita, sunat khitan atau sunat hukum ya. Nah, Bapak saudara makan Allah. Jadi apa nih kira-kira maknanya nih? Kata sunnah atau hadis? Coba sunnah bedanya hadis apa? Sunnah itu yang ada bobot hukum syaraknya. Kalau tidak ada bobot hukum syaraknya tidak disebut sunnah, cukup disebut hadis. Contoh, Nabi SAW istrinya 9, itu hadis, bukan sunnah. Jangan coba-coba diamalin nih ya. Disembelih nanti sama beliau-beliau ini ya. Apalagi Nabi SAW wajib sholat malam. Itu apa? Itu hadis. Kalaupun disebut sunnah, sunnahnya harus ada sifatnya. Sunnah khasah, sunnah khusus buat Nabi SAW. Taib. Lalu yang ketiga, ijma'. Ijma' itu artinya apa? Ittifaq al-mujtahidin ba'da asrin nubuwah. Kesepakatan, konsensus ulama-ulama, bukan ulama sembarangan, mujtahidin, bukan ustadz biasa, bukan doktor, apalagi LCMA, bukan. Siapa? Mujtahidin. Saya belum mujtahid. Jadi doktor itu bukan gelar mujtahid. Mujtahid itu orang yang sudah mampu memproduk satu hukum, langsung dia ambil dari Quran dan Sunnah dan hasilnya jelas. Itu disebut dengan mujtahid. Namun sekarang mungkin orang itu bisa jadi mujtahid dalam satu bab, tapi tidak mujtahid dalam bab lain. Itu sangat mungkin. Kalau semua nggak mungkin hari ini. Persoalan tambah rumit. Dr. Badi' Said Al-Laham, guru kami, ditanya, kalau menurut Anda ada mujtahid sekarang yang bisa buat mazhab baru sekarang, menurut kamu siapa? Jawaban beliau, Syekh Wahbah Zuhaili. Pernah dengar nggak? Nah, nanti cari sendiri di Google ya. Sekarang kan gurunya antum kan Google. Syekh Wahbah Zuhaili, cari itu. Siapa itu makhluk ya? Taib. Yang keempat apa? Qiyas. Qiyas contohnya kita kalau berzakat di sini pakai kurma atau pakai beras atau pakai duit. Tuh, duit kok udah nggak pakai beras kok ya.
Berarti antum udah pakai qiyas, analog. Di zaman Abu Hanifah dituduh sebagai makhluk najis oleh Hamad bin Zaid. Cuma karena membolehkan zakat fitrah dengan yang senilai dengan makanan pokok. Tapi sekarang nggak ada tuh. Semua lembaga zakat membolehkan, bahkan gesek aja boleh. Pencet-pencet doang di HP boleh, di handphone. Ya. Kok bisa? Ternyata pendapat Abu Hanifah yang wafat tahun 150 baru tidak dianggap bid'ah setelah tahun 2000. Setelah tahun 1400-an. Berarti sekarang. Artinya selama lebih dari 13 abad pendapat beliau dianggap bid'ah. Jadi jangan-jangan kita ini loadingnya kelamaan. Akhirnya perkara itu udah gak bid'ah lagi kok. Ulama sudah menemukan dalilnya gak bid'ah. Kita masih mengatakan dia bid'ah. Ya. Jadi saya curiga nih, orang yang suka bid'ahkan itu dia gak tahu dalil aja. Loadingnya belum selesai. Ya, jadi kalau kita bilang, lihat, oh ini orang lagi loading, gitu aja ya. Kalau di zaman kita punya apa dulu? Pentium 1, hanya Pentium 1 kayaknya dia ya. Komputernya masih Pentium 1. Baik. Lalu ada yang diperdebatkan. Sebagian ulama mujtahid make, sebagian tidak. Contohnya maslahat. Imam Malik make. Apalagi? Uruf, tradisi. Kaul atau amal ahli Madinah. Imam Malik pakai. Amal orang Madinah. Apalagi? Ada namanya istishab, ada namanya qaulus sahabi, macam-macam ya. Itu diperdebatkan oleh para ulama. Walhasil, ternyata sumber hukum itu tidak hanya Quran dan Sunnah, tapi juga ada selain Quran dan Sunnah. Maka Imam Ibn Taimiyah mengatakan bid'ah itu dibagi dua. Ibn Taimiyah nih yang bagi. Tapi pengikutnya sekarang bilang apa? Bid'ah itu semuanya sesat. Ibnu Taimiyah bagi. Apa kata Ibnu Taimiyah? Ada bid'ah namanya syar'iyyah, bid'ah menurut syara'. Contohnya sholat subuh jadi 3 rakaat tuh ya. Saking rajinnya sholat subuh. Atau nanti punya sholat birrul walidain, sholat ini, sholat itu kan diperdebatkan, ada yang bid'ahkan tidak. Segala macam ini. Yang tidak ada dalilnya menurut Ibnu Taimiyah disebut bid'ah. Tapi beliau kemudian mengatakan apa? Ada bid'ah kedua namanya bid'ah lughawiyah, bid'ah secara bahasa. Sama kayak sholat secara bahasa tadi artinya apa? Zikir atau doa. Tapi sholat secara istilah artinya yang dimulai dengan takbir ditutup dengan salam. Jadi bid'ah secara bahasa yang Nabi tidak buat. Berarti bid'ah secara istilah apa? Yang tidak ada dalilnya. Baik dalil yang disepakati, yang 4 tadi, atau dalil yang diperdebatkan. Di mana munculnya khilafiyah? Kan judulnya itu. Kalau dalilnya 4 ini tidak ada khilafiyah, nggak boleh ada. Kalaupun ada, maka itu orang pasti jahil. Pasti dia nggak ngerti. Jadi kalau Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas masih ada yang khilaf di situ, berarti dia kurang update ilmunya. Faham? Lalu khilafiyah artinya perselisihan, perdebatan, persengketaan. Kapan itu muncul? Ketika orang berdalil dengan dalil yang tidak disepakati. Contohnya apa tadi? Kemaslahatan. Contohnya, hari ini orang beda pendapat nggak mengenai hukum BPJS? Ya, tapi nggak usah lagi lah antum udah berdebat ya. Ada orang Jerman datang ke rumah sakit, salah satu rumah sakit Dompet Duafa di Parung. Di situ gratis. Orang Jerman nyengir aja. Oh, di kampung kami, di negeri kami semua rumah sakit gratis. Kaget orang-orang rumah sakit itu. Ya. Makanya kemudian orang-orang kesehatan belajar ke negeri-negeri maju ini. Ternyata Bapak Saudara makan Allah, di negeri maju itu pajak dan asuransinya tinggi. Makanya kalau masuk rumah sakit nggak berbayar. Kita cuma diminta BPJS 100.000 per bulan. Keluar dulu fatwa bid'ahnya. Ya. Betapa naifnya ya. Habis itu jelek-jelekin orang-orang BPJS.
Nah ini saya nggak bela-bela karena saya bukan ASN, jadi saya nggak ada urusan. Saya cuma lagi berbicara bab maslahat. Sekarang orang susah, orang tidak susah, semuanya bisa berobat nggak? Kenapa? Karena pakai maslahat, nggak ada di Quran, nggak ada di Sunnah, nggak ada di ijma, nggak ada di kias. Ada nggak dalil? Pakailah BPJS, ada nggak? Nggak ada. Dalilnya itu pakai maslahat, pakai maslahat dalilnya. Dulu Ibnu Abbas tidak mau sujud di atas sajadah. Apa kata beliau? Kekasihku Muhammad tidak pernah sujud di atas sajadah. Sujudnya di atas pasir, lantai. Akhirnya kataraknya tambah parah. Dan di akhir hayat beliau buta. Itu siapa? Sahabat Nabi Ibnu Abbas. Karena beliau, bukan karena beliau nolak maslahat, tapi karena bab malu kepada Rasulullah SAW. Nah ini beda bab, bukan menolak maslahat. Tidak pernah menolak maslahat. Oleh karena itu, semua maslahat itu adalah agama. Ya, oke. Jadi wajar kalau ada orang yang menghalalkan BPJS dan mengharamkan BPJS. Contoh yang kedua, ini bukan masalah liberal nggak liberal. Ini masalah faham tidak faham. Bank hukumnya apa? Gimana hukum bank? Bukan bank jual bakso, bukan ya? Apa hukumnya? Ada yang ini doh beda pendapat nih ulama Riau nih ya. Boleh, tak boleh. Ada yang diam, ada yang tawakuf. Apa hukumnya bang? Kayaknya kalau dicek satu-satu nih dompetnya ada ATM-nya nih, pada takut ya. Ternyata bank tidak pernah ada di zaman Nabi, benar nggak? Karena tidak ada di zaman Nabi, maka tidak dibahas di Quran, tidak dibahas di Sunnah, tidak disebutkan di ijma, tidak ditentukan di qiyas. Kapan bank itu ada? Belakangan. Setelah terjadi revolusi industri, itu orang-orang Jerman, bukan orang Prancis, kemudian buat bank. Apakah itu Yahudi, tidak Yahudi, itu sejarahnya berbagai macam versi. Terlepas dari itu semua, bank yang begitu rumit itu diislamkan oleh orang-orang Islam. Jadilah namanya bank syariah. Tidak syariah ataupun syariah pun, bank itu dua-duanya tidak ada di zaman Rasulullah. Makanya sekarang ada gerakan anti ribawi, tapi maksudnya anti bank. Kalau riba ada nggak di Quran? Ada, jelas. Allah menghalalkan baik, mengharamkan riba. Wa harraman riba, mengharamkan riba, jelas ayatnya, nggak ada perdebatan. Kalau ada orang menghalalkan riba, kafir. Tapi kalau dia menghalalkan bank, belum tentu kafir. Tergantung definisinya tentang bank apa. Apa definisi bank? Lembaga ribawi. Wah, itu udah jelas kafir tuh. Tapi kalau lembaga mediator antara sang punya modal dengan peminjam, itu sudah beda definisi. Di zaman Nabi, apakah rentenir-rentenir itu tempat menyimpan duit? Tempat nyimpan duit nggak? Nggak ada. Kita bisa nggak nabung ke tukang ribawi, terentenir di zaman Nabi? Nggak bisa. Maka aktivitas yang ada di bank tidak semuanya ribawi. Itu sebabnya muncul khilafiyah. Yang bilang ini ada maslahatnya, bilang ini tidak haram. Yang bilang, wah ini ada tambahan ini. Kullu qardin jarra naf'an, setiap transaksi pinjam meminjam yang melahirkan tambahan manfaat, benefit, fahuwa riba, itu riba. Ini hadis dhaif tapi dipakai jadi dalil. Muncullah dua kelompok. Sampai hari ini nggak selesai itu. Ini bukan masalah ini orang liberal atau tidak liberal. Masalahnya kemampuan baca dalilnya sejauh mana. Jadi ada teman saya jelaskan begini, wajar itu Ar-Razi itu orang UIN. UIN itu kan liberal. Loh, dari mana UIN liberal? Yang nuduh UIN liberal, saya khawatir dia su'ul khotimah, Pak. Saya khawatir dia su'ul, karena sudah banyak ulama dan wali Allah tamatan UIN, percaya kalau enggak? Ya, udah banyak ulama dan wali Allah tamatan UIN. Antum coba jelek-jelekin UIN, itu sama aja dengan menyakiti hati ulama.
Kalau kita nggak sepakat sama seorang dosen itu liberal, ya itu urusan dia, bukan urusan institusi. Syukurnya saya tahun ini sudah pindah tugas dari UIN ke kampus Al-Quran, Institut Ilmu Al-Quran. Jadi antum tuduh pun saya nggak marah. Ya, cuma saya kan tamatan situ. Ini nggak ada kaitannya sama antara bid'ah dan liberal dengan tidak liberal. Ini masalahnya kamu paham atau tidak gitu. Nah itu masalahnya ya. Taib. Jadi kapan mulai muncul khilafiyah? Ketika orang berdalil dengan sesuatu yang diperdebatkan. Tadi apa aja yang diperdebatkan? Maslahat, uruf contoh. Orang Melayu kalau terjadi ada orang wafat, nah ini wafat nih. Biasanya apa yang dilakukan selama 7 hari? Yasinan, oke. Benar, tahlilan. Itu masuk ke mana? Ada nggak di Quran? Bacalah Yasin kalau ada orang meninggal, nggak ada kan? Ada di hadis, tapi hadisnya dhaif. Namun disahihkan 2 imam, kita sudah bahas dulu ya. Di sini juga saya bahasnya. Terlepas dari itu semua, ada tradisi baca Yasin selama sekian hari. Itu masuk ke mana? Dia masuk ke amal para ulama, sahabat dan tabi'in, lalu ditambah dengan uruf. Ada sahabat Nabi bernama Ghudaif, dia mengatakan, hal minkum man qara'a Yasin, dia lagi sakaratul maut. Bacakanlah surat Yasin kepadaku. Lalu dibacakan dan dia wafat ketika dibaca ayat-ayat tertentu tanpa ada keluhan. Maka Imam Ahmad menyebutkan ketika dibacakan Yasin kepada orang mati khufifa anna. Nah, kita sudah sebutkan ini di beberapa tempat. Lalu dibuatlah tradisi baca Yasin 7 hari. Mengambil hadis Imam Ahmad tadi, Imam Abu Daud, imam-imam yang lain, ditradisikan. Disebutlah dia uruf atau tradisi. Tradisi itu dia ada kaedahnya. Kalau melanggar sunnah, melanggar Quran, maka disebut tradisi fasid. Urfun fasidun. Uruf yang rusak. Jika dia sesuai dengan sunnah, sesuai dengan Quran, tidak disebut dengan fasid. Dan Imam Syafi'i mengatakan, sesuatu yang tidak melanggar Quran dan sunnah, falaisa bibid'atin, tidak disebut bid'ah. Jadi sebenarnya ini enggak bid'ah hasanah, ini enggak bid'ah, ini sunnah sebenarnya. Ya. Tapi kita kan tidak mau membuka hati, membuka pikiran dan ngotot untuk mengatakan Nabi enggak pernah lakukan, Nabi enggak pernah lakukan. Nabi enggak lakukan tapi sahabat lakukan. Kita lakukan enggak? Kan Anda punya kaidah, kita ngomong sama mereka, ya. Apa kaidahnya? Lau kana khairan lasabaquna. Kalau itu baik tentulah mereka lebih dahulu. Ini ada sahabat yang mengamalkannya. Katanya kalau ada sahabat tabi'in yang mengamalkan, kita amalkan. Kita pulangkan. Jadi ternyata kaedah-kaedah yang dibuat-buat pun itu jadi dalil buat kita, bukan dalil buat mereka. Bapak saudara maqam Allah, ikhwan akhwat fillah. Berdasarkan ini, maka semua yang khilafiyah itu tidak boleh disebut bid'ah secara mutlak. Kenapa? Dia masih ada dalilnya. Ibnu Taimiyah sendiri mengatakan apa dalam Iqtida? Bid'ah ini disebut oleh orang yang di luar sana dengan bid'ah hasanah. Sedangkan istilah beliau bid'ah lughawiyah, bid'ah secara bahasa. Maksudnya apa? Nabi enggak buat, tapi Umar buat. Apakah Umar pelaku bid'ah sesat? Tidak. Umar pelaku bid'ah, tapi bukan bid'ah syariat, tapi bid'ah secara bahasa. Nah, berdasarkan ini semua, kalau kita simpulkan, tidak semua perkara baru yang kita lihat secara zahir, dia baru dalam ilmu pendalilan. Siapa tahu ada dalilnya. Ya, ada dalilnya. Kalau masih ada dalilnya dan benar cara memahami dalilnya, dia tidak disebut bid'ah. Nah, kira-kira seperti itu ya. Dulu jangankan ini, ngaji pakai mimbar ala orang-orang gereja itu dianggap bid'ah. Disebut podium ya. Tapi lama-lama hari ini kayaknya kalau masjid gak punya mimbar begitu gak keren. Berubah makna bid'ah. Tergantung pemahaman maslahat. Jadi ada bid'ah yang qat'i, bid'ah yang pasti melanggar hal-hal yang qat'i.
Tapi jika bid'ah itu untuk perkara yang khilafiyah, yang masih diperdebatkan, jangan-jangan itu belum tentu bid'ah. Ya. Jangan ulang sejarah Hamad bin Zaid mengatakan Abu Hanifah najis, Abu Hanifah syubhat. Jangan ulang sejarah itu. Siapa tahu itu tidak syubhat, tidak najis. Gitu ya. Cukup kan?